Inatake ng Amerika ang Iran at 3 nuclear facility ng Iran ang binomba ng US military ayon kay President Donald Trump. News from the President of the United States that there has been an attack inside Iran. The world is bracing for Iran's response to those strikes by the US, with the country vowing that war starts right now. Di tengah gemuruh berita tentang konflik global, gambaran tentang perang dunia itu semakin tampak nyata. Namun, ini bukan tentang siapa yang paling berkuasa, bukan soal siapa yang akan berjaya. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat. Report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Tapi tentang siapa yang akan paling menderita? Sebuah realitas pahit yang menimpa jutaan jiwa yang tak bersalah. Mereka adalah orang-orang yang tak punya suara di panggung dunia. Jangankan berperang, rasa benci pada sesama manusia pun mungkin tak ada. Karena yang dipikirannya hanya bagaimana dia bekerja demi bisa memberi makan keluarga. Mereka itu adalah kita, rakyat Indonesia. Kita seringkali merasa aman, terlindungi oleh jarak geografis dan prinsip netralitas. Tapi bayangkan, jika suatu hari berita paling buruk itu datang, Perang Dunia Ketiga telah meletus. Apa yang akan terjadi pada kita? Apa yang akan terjadi pada mereka yang hidup di garis kemiskinan, yang setiap hari sudah berjuang hanya untuk bertahan hidup? Perang bukan hanya tentang bom dan senjata. Perang adalah hancurnya sistem, runtuhnya ekonomi, terputusnya pasokan makanan. Dan di negeri seperti Indonesia, dengan jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dampak itu akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Pasar tradisional yang sepi, harga-harga di toko sembako yang melambung, antrean panjang di ATM, wajah-wajah kebingungan dan kekhawatiran, grafik inflasi yang melonjak tajam. Dampak pertama yang akan langsung dirasakan adalah krisis ekonomi. Saat perang pecah, pasar global akan kacau balau. Harga minyak bumi akan meroket, dan Indonesia adalah net importir minyak. Ini berarti biaya transportasi, produksi, dan listrik akan melambung tinggi. Inflasi akan menjadi hyperinflasi. Daya beli masyarakat akan anjlok. Barang-barang yang tadinya terjangkau tiba-tiba menjadi seperti harga barang mewah. Bagi rakyat miskin, ini adalah pukulan telak. Harga beras, minyak goreng, gula, dan bahan bakar akan melonjak tak terkendali. Uang yang mereka miliki, yang sudah sangat minim, tidak akan ada artinya lagi. Kenaikan Rp1.000 saja sudah terasa berat bagi mereka. Apalagi puluhan atau bahkan ratusan ribu. Bagaimana seorang ibu harus memberi makan anak-anaknya jika harga beras tak terjangkau? Bagaimana seorang ayah bisa bekerja jika harga bensin untuk motornya melampaui gajinya sehari? Ketika ekonomi goyah, lapangan pekerjaan akan lenyap. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku atau pasar ekspor akan mengurangi produksi, bahkan gulung tikar. PHK massal akan menjadi pemandangan yang biasa. Bagi pekerja harian, pedagang kecil, dan sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat miskin, situasi ini adalah mimpi buruk. Tak ada pekerjaan berarti tak ada penghasilan. Tak ada penghasilan berarti tak ada makan. Akses kesehatan juga akan terancam. Fasilitas kesehatan mungkin kewalahan. Obat-obatan langka karena gangguan rantai pasok global. Bagi rakyat miskin, sakit bisa berarti hukuman mati.
Lebih dari sekedar ekonomi, perang global akan mengguncang stabilitas sosial. Ketika perut lapar dan harapan menipis, ketegangan sosial akan meningkat. Kerusuhan pangan dan penjarahan bisa saja terjadi. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, masyarakat bisa mencapai titik frustasi. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya dan bisa memicu konflik horizontal. Perut lapar membuat manusia berubah. Yang biasanya diam, kini nekat. Yang biasanya jujur, mulai mencuri. Kriminalitas meningkat bukan karena jahat, tapi karena sistem yang gagal memberi makan. Di balik kesengsaraan fisik, ada beban psikis yang tak kalah berat. Stres, kecemasan, depresi akan menjadi teman sehari-hari bagi rakyat miskin. Ketidakpastian masa depan, rasa takut akan kelaparan dan penyakit akan menghantui setiap langkah mereka. Bagaimana menjaga semangat hidup ketika harapan terasa padam? Bagaimana seorang ibu menjelaskan kepada anaknya bahwa tidak ada makanan hari ini karena perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya? Kondisi ini akan menciptakan trauma sosial yang mendalam, luka yang mungkin butuh puluhan tahun untuk sembuh. Namun, di tengah kegelapan, seringkali ada percikan harapan dan solidaritas. Mungkin di tengah krisis terparah sekalipun, kita akan melihat semangat gotong royong Indonesia yang sejati. Masyarakat saling membantu, berbagi sedikit yang mereka punya, dan organisasi kemanusiaan akan bekerja tanpa lelah. Tapi ini tidak akan cukup untuk mengatasi skala masalah yang diakibatkan oleh perang dunia. Narasi ini mungkin terasa menakutkan, tapi tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan kita, mengingatkan bahwa perdamaian bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan fundamental, terutama bagi mereka yang paling rentan. Mari kita bersama-sama menyuarakan perdamaian. Mari kita peduli, karena dalam dunia yang saling terhubung ini, kesengsaraan satu orang adalah kesengsaraan kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Mari sebarkan video ini agar dunia tahu perang bukan jawaban, dan rakyat miskin bukan tumbal.